Hai guys, kali ini saya akan merangkum film trailer yang mungkin membuat kalian penasaran di awal dan mangkel sendiri setelah tahu endingnya. Film ini berjudul The Eden Theory 2022. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Tom Edward yang memecahkan kaca kampus untuk masuk ke dalamnya. Film pun dimulai. Tom mencari sesuatu untuk dibuat tombak. Ia menggunakannya untuk menyusuri setiap ruang kelas. Sampai di kantin, ia mencari makan untuk asupan tubuhnya. Tom mengambil peralatan untuk menutup semua akses masuk. Udah tenang, ia lanjut makan, namun diganggu suara yang ternyata bukan apa-apa. Tom membuat lonceng dan beberapa jebakan, kemudian santuy-santuy di aula. Telepon berdering. Setelah diangkat, nggak ada jawaban. Tom lanjut mandi, tak lupa menjemur pakaian basahnya. Tiba-tiba ia bergegas ngecek, ternyata hanya anjing. Diselokan, Tom menemukan cincin. Ia pun tidur karena capek. Pagi hari, Tom olahraga kemudian masuk kelas. Ia membersihkannya dan mensimulasikan sedang mengikuti perkuliahan. Tom juga mendekor seluruh kampus sesuai imajinasinya. Ia menggunakan mic TU untuk hiburan musik. Tiba-tiba ada seseorang masuk. Misi selesai, Tom didatangi polisi yang mengajaknya pulang. Di rumah, polisi itu menginterogasi terkait kasus hilangnya McDonald. He just doesn't want to get stuck in this town his whole life. Karena si polisi mengulik-ngulik pacarnya, Tom pun mengusirnya. Tom naik mobil untuk ke kafe bertemu pacarnya bernama Jamie. Mereka membicarakan hilangnya Mac dan tentu saja si polisi. If he knows that I was the last person to see Mac, he'd somehow use it against me. Tom lanjut kerja di kebun jagung milik Joe. Sampai rumah, Tom mandi. Scene flashback kebersamaan Tom, Jamie, dan Mick. Mereka janjian mau liburan ke danau. Tom lanjut makan malam ditemui si mama. Lagi-lagi membicarakan Mac. I can't believe that he hasn't called or messaged you. Tom tidur, ia mendengar berita hilangnya Mac. Tom dan Jamie nonton bioskop berdua, pulangnya mereka beradu di mobil. Tom membuang sampah, didatangi si polisi yang mengetahui aktivitas Tom dan Jamie kemarin malam. Tom pun gak peduli. Tom main skateboard, tak sengaja ia melihat seseorang memakai hoodie. Saat minum susu sebelum tidur, Tom kembali melihat orang itu. Ia keliling rumah, namun gak ada siapa-siapa. Paginya, Tom cuci muka, lanjut olahraga. Mau naik mobil, si polisi datang lagi mengabarkan jika Jamie The pregnancy. Sampai di supermarket, Tom pusing dan muntah. Pulang dari supermarket, Tom langsung menanyakan kebenaran perkataan si polisi kepada Jamie. I'm not hiding anything from you. I don't understand why. Are you pregnant? I didn't tell him. Bullshit! Tom kerja di ladang, ada barangnya jatuh. Sampai rumah, ia sadar barangnya hilang sehingga langsung kembali ke ladang. Beruntung ketemu, namun Tom ke mobil yang pasti mogok. Terpaksa Tom berlari menuju rumahnya. Scene flashback ketika Tom dan Mac nyantui di danau. Karena perbekalan habis, Tom mengayuh sampan sampai daratan dan kembali ke mobil. Tak sengaja, perahu karet Mac bocor sehingga ia tenggelam. Disinilah Tom kembali. Tentu saja Mac sudah lenyap. Sampai rumah, Tom nonton acara TV yang menunjukkan aplikasi dari Eden Theory. Can your heart stand the shocking fact? Disinilah Jamie datang. Mereka maaf-maafan dan Tom mengakui anak dalam kandungan Jamie adalah anaknya. Tom tidur dibangunkan si anjing.
Ia mengikutinya sampai ke sebuah rumah tua. Ia mengintip, namun paginya Tom lanjut kerja di ladang dan menyaksikan temannya patah kaki. Saat mencuci mobil, si polisi datang lagi mengajari tutorial jadi ayah yang baik. So I just want to make sure that. Terlihat Tom sedih, tapi ia nggak mau curhat dengan si mama. Tom gosok gigi mendengar sesuatu yang ngintip ke saluran udara. Tom yang menyaksikan Jamie sedang tenis didatangi orang tua yang tiba-tiba memberikan solusi untuk masalahnya. Remember, nothing good lasts forever. Malam hari, mereka baru pulang. Tak sengaja, mereka bertemu Meg dan sampai di rumah tua. Mereka masuk terus berjalan dengan api sebagai penerang. Disinilah mereka menemukan mayatnya Meg. Mereka langsung mengevakuasinya dengan sembunyi-sembunyi karena ada orang lain di sana. Paginya, mereka menguburkan Meg dengan layak. Tom kembali ke ladang, namun ia sudah dipecat karena bolos selama 5 hari. Time to find another job. Sorry, kid. Dalam perjalanan pulang, Tom menemukan telepon umum berdering. Baru diangkat, ia didatangi laki-laki yang ternyata semuanya halu. Sampai rumah, Tom menenangkan diri dengan berbagai aktivitas, ditutup bobok. Namun ia mimpi buruk. Paginya, Tom makan es krim bersama Jamie. Datanglah si polisi yang serba tahu. Ia membongkar sebenarnya Meg meninggal dibunuh Tom dan anak dalam kandungan Jamie adalah anaknya Meg. My money's on Mac. Sorry to say it. Terlanjur emosi, Tom menghajar si polisi. Disinilah kita dikembalikan bersama Tom yang sendirian di kampus. Parahnya lagi, semua ini hanyalah imajinasi dalam pikiran Tom. Di ending, Tom melamar replika Jamie. Film pun berakhir. Sungguh sangat-sangat membagongkan. Oke, film ini mendapat 3,4 dari IMDb. Kecil ya? Ya iyalah, penonton kecewa dengan endingnya. Namun tenang saja, untuk rating versi saya bernilai 5,2 karena 20 menit awal kita dibuat penasaran oleh kelakuan Tom di dalam kampus. Pesan dari film ini yaitu teruslah berimajinasi sebelum imajinasi itu dilarang. Sekian dan see you next video. A, B, C, D, E, F, you and your mom and your sister and your job and your broke